kantor karantina Usterap telah melaksanakan senam pagi, senam sehat, kemudian juga kita telah melaksanakan Jumat bersih-bersih juga. Dan pada hari ini seperti biasa, pada hari Jumat di kantor karantina Usterap kita akan melaksanakan aktivitas rutin yaitu live podcast. Dan pada pagi hari ini kita telah mendatangkan ini seorang penting di karantina Usterap, yaitu Kepala Subbagian Umum Balai Usterap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Bapak Suparmin SEMM. Selamat datang Pak di live podcast karantina Usterap. Selamat datang Pak Dulu, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat juga, terima kasih. Dan live podcast ini kita menyebutnya sebagai mindset, yaitu mengenal internal di seputar karantina Usterap seri keempat Pak. Nah, ini menurut persepsi Bapak, pendapat Bapak ini terkait dengan mindset ini Pak, yang kita jargonkan pada live podcast ini. Gimana menurut Bapak, tanggapan Bapak terkait dengan mindset, mengenal internal di seputar karantina Usterap? Terima kasih Pak. Oke. Selamat pagi teman-teman semua ya. Berbicara mengenai mindset internal Bud TMIP Pak, bahwa terutama kami bangga sebagai Kasubag Umum dan mungkin teman-teman sebagai mindset internal kita sebagai pegawai di BUD ya. Itu kami merasa bangga ya. Karena BUD ini merupakan wadah atau kantor ya, yang sekarang dijadikan ya, tempat melaksanakan pengembangan dan uji terap yang nantinya akan digunakan sebagai sarana tindak karantina di UPT seluruh Indonesia. Betul, pengembangan penerapan uji terap ya. Betul. Dan hasilnya akan direkomendasi ke pusat, sehingga kalau sudah rekomendasi ditekan, itu tadi akan digunakan sebagai acuan tindakan dalam pelaksanaan di UPT seluruh Indonesia. Makanya mindset kita, kita bangga dengan keadaan yang sekarang BUD sudah menjadi peran yang selama sudah 11 tahun ya Pak. Baru 2 tahun terakhir ini kemungkinan mindset kita, oh iya ternyata sangat penting gitu ya. Betul. Ini baru awal saja, itu sudah menarik sekali obrolan kita ini bersama Bapak KTU. Tadi dikatakan di awal saya mengatakan bahwa KTU ini merupakan orang yang penting. Karena apa? Karena Pak KTU ini termasuk orang yang bertanggung jawab untuk mengelola administrasi di Balai Usterap ya. Ini kalau saya bicara ininya berarti orang yang penting, karena kalau tidak ada KTU ini, kita pegawai ini tidak gajian begitu Pak. Jadi ini sangat penting sekali memang posisinya Kepala Subbagian Umum Balai Usterap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Nah, terkait dengan Bapak pengelolaan di administrasi ini Pak, ini kan tentu saja sudah sekian puluh tahun Bapak menggeluti terkait dengan administrasi Pak ya. Kira-kira apakah memang ini sudah fashion Bapak di waktu kecil, cita-cita Bapak itu untuk ingin menjadi seorang administratif gitu Pak, yang menangani kegiatan-kegiatan administrasi di perkantoran, atau bagaimana Pak? Karena biasanya kan kalau kita kecil ya cita-citanya itu sudah dokter segala macam ini. Apakah memang ini cita-cita Bapak dari kecil? Tidak. Oh justru tidak Pak. Dan jangan sama juga cita-cita jadi dokter. Saya selalu berlawanan dengan cita-cita. Oh gitu. Tapi memang saya dari kecil pengen jadi PNS. Sudah mindset. Oh sudah mindset PNS Pak ya. Kalau jadi seorang KTU saya berbalik arah. Saya pendidikan adalah pertama ada STM. Kami mulai bekerja jadi PNS, apalagi masuk karantina. Kami masuk dalam ranah teknis, sekalipun tidak bisa jadi seorang PNS. Tapi saya adalah paling lama bekerja di karantina adalah saya di teknis. Sekalipun saya seorang administrasi. Justru lebih lama kalau dihitung itu dari proporsi Bapak bekerja di karantina malah di teknis sebetulnya Pak. Jadi kayak kebetulan aja itu. Ya intinya itu tadi. Saya tetap kerja dengan baik, akan mengalir sendiri dengan sendirinya. Memang dari awal Bapak bekerja di, tadi kan teknis Pak, memang di karantina Pak ya? Betul, saya di karantina, saya masuk dari karantina tahun 2002 ya. Betul. Berarti penempatan pertama memang di saya di pusat. Oh di pusat. Di pusat teknik dan metode.
Oh begitu. Kalau sekarang kembali teknik tertentu berarti saya ke bawah awal benar gitu kali. Oh. Berarti ini Bapak sudah melewati perjalanan gitu ya, sobatku di rumah. Ini Pak KTW ini tadi bilang memang dari awal memang karantina. Memang jiwa karantina itu sudah melekat Pak ya, sehingga bekerja dimanapun yang terkait dengan menangani kegiatan-kegiatan yang bersifat administrasi itu sudah sepenuh hati Pak ya. Iya sebenarnya. Nah, kalau boleh kami tahu nih Pak, bisa share ke kami semua. Ini kan Bapak sudah tadi dikatakan sekian tahun gitu bekerja terkait dengan bidang perkarantinaan nih Pak. Kira-kira sudah melewati berapa UPT nih Pak sampai akhirnya Bapak sekarang berlabuh di Balai Usaha Petani dan Metode Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan. Saya tahun 2002 saya di pusat, selanjutnya tahun 2003 ke Soekarno-Hatta selama 12 tahun. Oh, Soekarno-Hatta di 12 tahun. Ke Palangkaraya yang sekarang jadi BKIT Kalimantan Tengah selama 5 tahun. Selanjutnya tahun 2018 kami ke BKIT Cilegon, yang dulu masih Cilegon, sekarang gabung ke Banten. Ya betul. Terus tahun 2022 kami ke BKIT Lampung, ya kan, bergabung di Lampung. Terus mulai tahun kemarin 2024 awal ya kami debut. Saya sudah 6 kali pindah PT. 6 kali udah pindah PT. Akhirnya sekarang ini berlabuh di Karantina Usaha Pak Cipta. Nah, sekian perjalanan Bapak tadi di 6 PT Pak ya. Ini kan tentu berbeda-beda sekali ini Pak terkait dengan kerjaannya gitu. Nah, ini kan berbeda Pak. Di uji terap ini kan lebih menangani memang hal-hal terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memang bersifat kita melakukan semacam riset ataupun kegiatan-kegiatan uji terap itu, dan berbeda dengan UPT-UPT mungkin sebelumnya yang Bapak kerja di sana gitu. Kira-kira dari segi kerja itu apakah ada perbedaan Pak antara UPT yang operasional gitu, yang melaksanakan 8P di pelabuhan, di bandara, di tiap-tiap itu pemasukan gitu, dengan sekarang Bapak bekerja di Balai Usaha Petani dan Metode Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan? Oh pasti ada perbedaan. Bisa share Pak ini perbedaannya apa? Sebelum kami mau bicara perbedaan, tapi saya pengen mengatakan ternyata yang paling enak itu kerja di Iya Pak. Iya. Boys, ini alhamdulillah berarti ini Pak ya. Jadi di operasional itu di samping bekerja juga harus berani, harus benar, mulai dari waktu ya toh, semacam secara harus kita maksimalkan. Berbagai masalah yang harus kita hadapi, baik masalah administrasi, masalah teknis, semua di UPT itu kalau kita tidak bisa kerja dengan benar akan banyak masalah. Itu yang harus kita hadapi dan harus kita selesaikan. Tapi di BUT ini tidak. Kenapa Pak? Di BUT ini lurus saja begitu Pak? Di BUT itu bekerja sesuai alur yang tadinya menciptakan sebuah regulasi dan penelitian, itu tantangannya hanya di internal. Jadi kita lebih santai. Jadi tapi untuk pekerjaan lebih banyak di BUT. Pekerjaan justru lebih banyak di BUT ya. Karena pekerjaan di BUT kan harus sesuai aturan, regulasi seperti apa, ada kan penelitian sebagainya, hasil dan sebagainya, itu perlu menyita waktu dan kerja keras. Tapi itu adalah pekerjaan yang mindset kita sendiri, kita rencanakan sendiri dan selesai dengan sendiri tepat waktu. Itu akan mengurangi beban kita dan bekerja. Berbeda tadi dengan UPT yang banyak masalah, banyak tekanan, kanan kiri, berhadapan dengan siapa, termasuk administrasinya. Mungkin perbedaan seperti itu. Saya lebih nyaman di BUT. Berarti tadi ketika bicara barusan Bapak mengatakan bahwa ke mindset Pak ya, berarti kita kembali ke mindset kita gitu ya. Dari awal memang tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak bangga, dan kita semua tentu saja sobatku pegawai Karantina Usaha merasa bangga bekerja di Balai Usaha Petani dan Metode Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan gitu. Sesuai dengan tadi mindset kita di awal, yaitu mengenal internal seputar karantina usaha. Sesuai dengan ini Pak, judul dari podcast live kita. Nah ini terkait dengan perjalanan Bapak sekian tahun di perkarantinaan gitu, berada di PT operasional, dan sekarang tadi Bapak menyampaikan bahwa ini sekarang Bapak bekerja di karantina usaha gitu, yang Bapak bangga. Tentu saja dimanapun juga kita bekerja bangga Pak ya. Dan sekarang ini Bapak bekerja di karantina usaha sekali. Tentu ada hal-hal mungkin ya sekitar suka dan dukanya gitu Pak. Mungkin secara umum bisa dikasih share ke kita semuanya, kira-kira suka dan duka perjalanan Bapak selama bekerja di karantina, tentunya yang terkaitan dengan pekerjaan yang bersifat administratif. Kira-kira apa? Ada suka dan dukanya begitu? Kalau sukanya sudah pasti kita bangga kita di karantina. Sukanya
kita punya banyak pengalaman, bisa berpindah-pindah, gitu Mhm. Pak. Ya, Banyak setuju. pengalaman, banyak instansi yang membuat kita jadi semangat bekerja, gitu. Karirnya yang meluas, mendunia, apalagi waktu Soekarno-Hatta, Mhm. saya bisa mengenal dunia. Nah, Mhm. itu suatu yang kita dapatkan mungkin tempat atasnya nggak ada. Kalau dukanya ya, kalau di karantina ya kita harus banyak masalah, harus kita selesaikan dari sini atau apalagi yang seorang TI itu, saya udah udah 15 tahun. Yang kamu pindah-pindah PT tapi keluarga tetap di satu tempat ya. Mhm. Itulah kadang-kadang yang buat kita Sebenarnya itu duka seperti bukan duka ya, itu menjadi tantangan Pak ya. Tantangan itu menjadi permasalahan karantina memang dimanapun gitu Pak, terkait dengan keluarga tadi gitu. Dan Bapak mengalami hal itu juga gitu. Jauhan dengan keluarga demi gitu ya, demi tugas Bapak sebagai seseorang yang memang mengurusi hal yang bersifat administratif di lingkungan kantor karantina begitu Pak. tapi duka itu tidak menjadi penghalang, Betul, malah setuju. jadikan semangat. Ternyata dengan ini saya kerja bisa sampai malam, bisa Sabtu, bisa Minggu. Itu poinnya di situ. Ya. Jadi duka itu bukan berarti terus menghalangi, ada positif baiknya, lebih banyak positifnya. Ya, baik, setuju. Ini Bapak sebetulnya menarik sekali obrolan kita pada pagi hari ini Pak terkait dengan live podcast kita. Ini sayang sekali ternyata memang kita dibatasi dengan waktu, kita ada durasi nih Pak. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mungkin nanti kami berharap akan ada khusus obrolan dengan Bapak sesi berikutnya Pak ya. Jadi nanti mohon jangan kapok lagi untuk datang ke live podcast kami Pak. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Nah itu tadi sobatku dimanapun kalian berada, obrolan menarik kita bersama seorang Kepala Sub Bagian Umum Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Semoga obrolan kita pada pagi hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa kita akan ada live podcast selanjutnya. Dan tetap stay tune di hari Jumat. Di hari Jumat siang kita akan ada live podcast bersama dengan narasumber, bersama dengan bintang tamu lainnya. Jadi sobatku di rumah harus tetap menunggu setiap hari Jumat live podcast saja. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita akan bertemu lagi di Jumat depan untuk live podcast bersama bintang tamu tentu yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.